Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu rahimahumullah jami'an, minna minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita dipertemukan kembali dalam salah satu kajian tematik dalam rihlah da'wiyah ilallah min khilalid, dalam rangkaian safari dakwah kami, safar dakwah di jalan Allah melalui ilmu pengobatan. Karena sebenarnya ada ilmu pengobatan yang ada di bawah Nabi SAW, tapi banyak kaum muslimin melupakan. Ilmu pengobatan yang ada tapi dijadikan ilmu pengobatan alternatif. Padahal seorang hamba Allah muslim harusnya memperhatikan ilmu pengobatan yang turun dari wahyu. Banyak keajaiban-keajaiban yang dibawa Nabi SAW. Kalau dibilang ilmu yang dibawa Nabi SAW terkait pengobatan cuma sedikit kok. Ya, memang sedikit. Tapi sedikitnya ini menjadi ilmu yang dikembangkan oleh para ulama. Bahkan Imam Syafi'i, bahkan Ar-Razi yang meninggal pada tahun 313 Hijriah, juga yang setelahnya dan setelahnya sampai di penghujung kurun ke-9 oleh As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Sangat disayangkan kalau kaum muslimin mengentengkan ilmu pengobatan yang dibawa Nabi SAW. Memang sedikit, tapi ternyata dikembangkan menjadi konsep yang sangat simpel. Sebagaimana Nabi telah bersabda, "Inna hadzal din yusr wa la yushadad din ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah. Barang siapa yang menjadikan urusan agama ini ekstrim, berlebih-lebihan, justru dia sendiri akan jatuh, akan capek, lelah. Sama untuk urusan sehat tetap sehat, urusan sakit untuk cepat sehat itu juga mudah. Kalau kita nggak tahu caranya, akan habis biaya yang banyak. Justru akan mendatangkan efek samping. Justru akan menghabiskan waktu yang banyak, tenaga yang banyak. Makanya Nabi berwasiat dari hadis Jabir riwayat Imam Muslim, likulli da'in dawa wa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi'idznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau sudah penyakit cocok sama obat, akan sembuh dengan izin Allah. Gak perlu minum obat, sampai minum obat 4 tahun gak sembuh-sembuh. Sampai ada yang minum pengencer darah seumur hidup. Sampai ada yang minum obat kolesterol seumur hidup. Nah, Allah menjadikan tubuh kita gak perlu minum obat seumur hidup. Semua tubuh kita penuh dengan apa? Yang sudah Allah siapkan untuk memformat tubuh kita yang sedang sakit. Ya. Wah, ini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Ahsanus surah wa ahsanul qamah. Anatominya sempurna, fisiologinya sempurna. Bahkan ketika sakit, Allah betul-betul sempurna menciptakan tubuh kita. Sangat disayangkan kalau kita yang sehat sibuk dengan maksiat. Kita yang lagi sehat tidak melangkahkan kaki kita ke masjid. Nah, ini semua akan dihisab. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan di kemudian hari nanti kita semua akan ditanya tentang kenikmatan, termasuk kata Ibnu Qayyim, nikmat sehat. Alhamdulillah, kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi masjid ini, salat fajar yang banyaknya orang malas, Anda bisa datang. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah mendatangi ketaatan Allah dengan membaca Al-Qur'an, mentadabburi maknanya
dan mengamalkannya. Ini akan menjadi apa? Perantara penjagaan kesehatan kita sekaligus sebagai obat bagi kita. Sebagian orang mengira kalau sakit nyeri harus minum paracetamol, ya, atau antalgin misalnya, atau obat-obat nyeri bahkan yang ada kandungan morfinnya. Sebagian mereka mengira kalau mereka sedang stres, depresi, harus minum obat di rumah sakit. Dari yang ringannya sampai beratnya. Sampai dari minum obat diazepam biar tenang. Minum triptofan biar tenang. Sampai ada yang minum CPZ, akhir derajat obat gangguan jiwa sudah. Di antara mereka ada yang subhanallah ya punya masalah penyakit sakit mah, darah tinggi, kanker, ada yang autis, ada yang hiperaktif, ada yang sampai kena kelenjar tiroid, kena kanker dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya selalu yang dipikir benak dia yang pertama kali harus pergi ke dokter, harus pergi ke herbalis, harus pergi ke terapis. Pengobatan yang dia pikirkan selalu pengobatan apa? Hissiyah, yang bisa dipegang, dirasa, kalau ditelan ada rasanya. Kalau kelebihan ada efek sampingnya, kalau kurang dosisnya manfaatnya kurang. Tapi mereka kurang berpikir, masih ada pengobatan ma'nawiyah yang lebih dahsyat dari hissiyah. Pengobatan-pengobatan ini termasuk perantara sebab hati kita tetap sandarin kepada Allah. Tapi ada obat-obat ma'nawiyah atau hissiyah. Hissiyah sudah kita sebutkan tadi, ma'nawiyah masih ada doa, masih banyak infak dan sedekah, masih banyak sering sholat. Ya, juga diantaranya juga baca Al-Quran. Nah, ini. Kadang kita lupa, kemarin kami diziarahi seorang perawat dari kamar operasi dari salah satu rumah sakit di Bondowoso. Dia cerita, dia bagian bidang rohani. Sangat menyesakkan dada katanya. Ketika orang sakit, saya lihat banyak orang justru tidak sholat di rumah sakit. Ketika sakit, dia nggak doa. Ketika sakit, dia tidak baca Al-Quran sama sekali. Dipikir ketika sakit, pengen cepat sembuh, harus sering divisite sama dokter. Harus sering dipijit, harus sering diterapi, harus sering minum herbal. Dia lupa meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, rahmanakumullah jami'an. Al-Qur'an ini penuh dengan keajaiban. Ima keajaiban lafadznya dalam i'jazul Qur'an, mukjizat dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an, ima efek athar dari Al-Qur'an. Kita baca tapi kita nggak ngerasa, ternyata efeknya dahsyat bagi saraf kita, pembuluh darah kita, sel kita, organ tubuh kita. Ternyata dahsyat, bahkan penyakit pada diri kita, gelombang di otak kita. Semuanya ternyata mendatangkan manfaat. Nah, dan ini dilupakan oleh kaum muslimin. Coba bayangkan di dalam Al-Quran ada rahasia-rahasia. Allah sebutkan di dalam Al-Quran kalau kita tadabburi. Ya, di antara jumlah lafadznya aja, bilangan-bilangannya ada keajaiban. Disebutkan lafadz dunia di dalam Al-Quran 115 kali. Lafadz akhirat juga 115 kali. Juga disebutkan di dalam Al-Quran Al-Malaikah 88 kali. Disebutkan juga lafadz asy-syayatin 88 kali. Disebutkan di dalam Al-Quran lafadz tentang kehidupan Al-Hayah 145 kali. Juga disebutkan dengan lafadz-lafadz terkait Al-Maut wal fana sama 145 kali. Disebutkan di dalam Al-Quran lafaz-lafaz as-salihat bimustaqatiha 167 kali. Juga disebutkan di antaranya as-sayyiat, ada kebaikan, ada keburukan. Juga disebutkan 167 kali. Disebutkan juga al-musibah di dalam Al-Quran 75 kali. Disebutkan tentang asyukur di dalam Al-Quran 75 kali. Disebutkan di dalam Al-Quran nama iblis 11 kali. Disebutkan kita beristiadah kepada dari mereka-mereka ini, yaitu melalui Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
disebutkan juga 11 kali. Nah, juga disebutkan di antaranya Ar-Rahman. Kalau kita perhatikan 57 kali. Dan disebutkan di dalam Al-Quran juga Ar-Rahim 114 kali. Ya. Juga disebutkan di antaranya lafaz yang sangat banyak penuh dengan keajaiban. Disebutkan tentang daratan, lautan, semuanya penuh dengan mukjizat. Sekali lagi, kita membaca Al-Quran karena itu ibadah, bukan demi mencari mukjizat semata-mata atau hikmah dari membaca Al-Quran semata-mata. Tapi niatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hikmah mengikuti apa yang Allah perintah. Kita sholat bukan mencari hikmah di balik sholat untuk sehat. Dari gerakan sholat, dari waktu-waktu sholat. Ada hikmahnya. Bukan. Kita untuk ibadah. Tapi di balik itu pasti ada hikmah. Kita puasa karena ibadah. Bukan mencari hikmah puasa. Tapi ibadah. Tapi hikmah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah perintah pasti ada kebaikan. Apa yang Allah larang pasti ada malapetaka. Rahimankumullah jami'an. Al-Quran ini yang kita baca, ya, jangan jadikan Al-Quran yang kita baca itu hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai wujud perintah. Kita bakal kurang mencintai salah satu ibadah kalau kita hanya menjadikan rutinitas saja. Tapi jadikan lebih dari itu. Al-Quran sebagai penyemi nutrisi hati kita. Jadikan Al-Quran sebagai perantara untuk kita dijaga hati kita. Rahmanahumullah jami'an. Selama ini manusia membaca Al-Quran kadang ketika ada butuh saja. Ketika sedih baru baca Al-Quran. Ketika ada kesurupan baru baca Al-Quran. Ketika ada kena sihir baru ruqyah baca Al-Quran. Ya, ketika sakit kadang baru ingat baca Al-Quran. Tapi mereka tidak menjadikan setiap harinya mereka penuh dengan Al-Quran. Rahmanahumullah jami'an. Al-Quran ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran dari Al-Quran ini, bukan sebagian Al-Quran tapi semuanya Al-Quran, itu semuanya syifa. Jadi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, Al-Quran sebagai obat. Jangan bayangin hanya untuk obat rohani saja. Hanya untuk obat kesurupan, kena sihir, kena jin nasab, kena ain. Tapi Al-Quran juga obat untuk penyakit-penyakit fisik. Untuk penyakit-penyakit fisik. Mau penyakit tumor, kanker, ya, darah tinggi dan lain sebagainya. Karena penyakit bermula seringnya karena rusaknya hati kita. Makanya Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat hadhihi al-mudghah, salaha jasadu kullu. Wa idza fasadat hadhihi al-mudghah, fasada jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Di dalam tubuh ini ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya baik. Kalau gumpalan daging ini rusak, semuanya rusak. Ketahuilah, gumpalan daging itu adalah hati. Banyak orang di rumah sakit lupa dengan gumpalan daging ini. Sakit jantung dikasih obat jantung. Sakit ginjal dikasih obat ginjal. Padahal gara-gara jantung rusak. Ya, rusak baik imanan secara iman, baik rusak juga dari secara fisik, semuanya ikut rusak. Gara-gara hati rusak. Dan di hati inilah tempatnya iman, tempatnya kekufuran, tempatnya ikhlas, tempatnya riya, tempatnya hidayah, tempatnya kesesatan. Di hati jantung ini. Ya. Adapun dari sisi hissi, dari sisi fisik disebutkan As-Suyuti dan yang lainnya, organ inti manusia menurut Islam bukan otak, bukan kepala, tapi ternyata jantung. Nah, subhanallah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Kalau jantung sudah rusak, semuanya rusak. Ginjal rusak, liver rusak, pencernaan rusak, semuanya rusak. Makanya jaga jantung ini dari sisi fisik, jaga melalui makanan. Semakin Anda banyak makan, jantung semakin lelah. Lihat orang yang sudah mengalami gagal jantung, ketika mereka puasa, mereka lebih nyaman. Nah, jadi ketika kita banyak makan, jantung tambah lelah. Untuk sehat itu nggak harus banyak makan. Untuk kuat kerja bukan banyak makan. Untuk kuat puasa nggak harus banyak sahur, makan sahur. Untuk anak tumbuh kembang nggak harus banyak makan. Tapi lihat sabda Nabi SAW, bihasbi bini Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukup anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Nggak harus makan 4 sehat 5 ajib. Cukup beberapa suap tulang punggung tegak. Kemudian kalau memang mau nambah, ada rukhsah. Fathuluthun li ta'ami, wa thuluthun li syarabi, wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Udah cukup, selesai. Nah, makanya kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, membiasakan diri makan sampai kenyang, hukumnya makruh. Kita belum ngomong masalah rokok. Makan sampai kenyang saja, hukumnya makruh. Nah, subhanallah, rahimahumullah, demikian. Islam detail mengajarkan kita sampai Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebih-lebihan. Ini urusan makan aja diatur. Kata Suyuti dan sebagian ulama ahli tafsir, mereka mengatakan separuh dari ayat 31 surat Al-A'raf ini, semua ilmu kedokteran, ilmu pengobatan kembali kepada ayat ini. Karena banyak mayoritas penyakit dari sisi fisik karena makanan akan merusak jantung kita juga. Makanya kata Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Faidah fil Mahabbah, dia katakan darah itu tergantung dari makanan. Kalau makanan kita jorok, darah ikut jorok. Al-jaza' min jinsil amal. Ya, kama tadin tudan. Sama. Kalau Anda banyak makan gorengan, lihat, kalau darah Anda dikeluarin, nanti di lapisan atasnya banyak warna putih. Itu menunjukkan apa? Triglycerid Anda tinggi. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau. Yang biasa makan babi, darahnya nanti seperti jelly. Makanya makanan kita berdampak kepada darah. Dan setan suka berjalan di pembuluh darah. Semakin banyak makan, setan semakin suka keliling di pembuluh darah kita. Makanya ada puasa, ada bimbingan jangan terlalu banyak makan. Nah, ini terkait makanan. Juga demikian kalau darah kotor, penyakit semua terkait dengan darah. Kalau darah kotor, hormon kacau. Berapa banyak generasi Gen Z mandul, pasangan suami istri, tidak punya anak bertahun-tahun, ujung-ujungnya pola makan mereka. Berapa banyak sekarang anak kecil 5 tahun sudah harus cuci darah. 9 tahun kena kanker nasofaring, 5 tahun kena stroke. Nah, Anda tadaburi, ini bermula dari darah. Maka jantung ini rusak, semuanya rusak. Dari sisi fisik. Dan jantung juga akan rusak ketika psikisnya nggak dijaga. Ya. Ada omongan istri dikit ngambek, tenggol murub. Jadi bapak-bapak kok bapak-bapak solehah, ya, baperan. Jangan. Istri memang ya gitu dah, istri cerewet. Dan memang istri karena punya anak banyak harus cerewet, didik anak. Nah, wah kita yang bapak jangan sampai kita dibikin tua sama istri kita. Apalagi istri-istri. Istri satu aja rambutnya putih. Kebayang mau ngayal, mau nambah istri yang lain. Bakal putih semua, bulu ketek putih, kumis putih, jenggot putih, rambut putih. Makanya Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, jangan jadikan aku, ya Allah, istriku yang membuatku beruban, yang membuatku tua sebelum masa tuanya, sebelum waktunya. Ini doa, Pak. Ya. Kalau ada si ibu-ibu rambutnya putih semua, ini gara-gara bapak-bapak ini.
Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-masyib, ya Allah. Nah, kalau ada suami istri baru usia parubaya putih semua, ini keluarga stres. Harus banyak evaluasi diri. Jauh dari Al-Quran, jauh dari agama, isinya tengkar terus. Yang dilihat drakor terus. Ngemil lihat drakor. Tengkar terus. Jadi rumah tangga kayak drama terus. Warahmatullahi jami'an. Psikis juga dijaga. Berapa banyak orang gagal jantung gara-gara tingkah laku pasangan hidupnya. Saya dapatin pengalaman saya, ada beberapa bapak-bapak di Jawa Barat datang kena gagal ginjal. Padahal pola makannya, Masya Allah, dijaga betul makanannya. Betul-betul hidup sehat ala dia. Tapi ternyata kenapa ginjalnya lemah? Pak, Anda ada masalah yang dipendem gak? Iya, Tat. Kenapa, Pak? Saya gak bisa jinakkan istri saya, Tat. Saya gak bisa ngatur istri saya, Tat. Makanya ini penting nih. Untuk kita tetap sehat, bikin istri kita salehah. Jangan jadikan istri kita pemimpin bagi kita. La yuflihu qaumun wala amrahu imra'ah. Gak akan sukses kaum yang dipimpin oleh wanita. Lah ini istri jadi pemimpin. Nah, wah, subhanallah, sampai Nabi mengingatkan. Ya. Thalathatun la yustajab da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imratun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Ada seorang lelaki yang enggak menceraikan istrinya dalam keadaan dia akhlaknya buruk banget, tapi enggak diceraiin. Itu menghambat doa kita terkabul. Ini penting makanya tarbiyah. Ada saatnya istri diulur, dimanjakan seperti layang-layang. Ada saatnya ditarik. Istriku, ada saatnya kamu saya nasihatin. Ku nasihatin dirimu. Tarik. Nah, rahimahumullah jami'an, psikis kita berdampak juga pada jantung kita. Ada orang gagal jantung, juga ada orang gagal ginjal. Kami dapati karena apa? Stres dengan pasangan hidup. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Makanya kalau Anda perhatikan orang yang umurnya lebih panjang, laki apa perempuan? Perempuan. Orang yang sering ngeluh banyak sakit, laki apa perempuan? Perempuan. Kalau Anda lihat di rumah sakit, di tempat rumah sakit atau rumah sehat, ya, di tempat-tempat terapi, sering rata-rata orang yang mengeluhkan sakit perempuan. Dia banyak ngeluh sakit, tapi umurnya lebih panjang. Laki-laki jarang ngeluh sakit, jarang ke rumah sakit, karena dia tahan. Tahan dicercah, ya, tahan dengan lelahnya dunia, tapi umurnya pendek-pendek. Kenapa? Dibikin stres sama pasangan hidupnya, tuntutan istrinya, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dijaga. Juga dari sisi ruh, maknawi, ya, ruh kita juga harus dijaga. Ruh kita juga harus dijaga. Ternyata ada makanan yang ternyata baik untuk ruh kita. Disebut oleh Ibnu Qayyim, makan terbaik ketika perut kosong adalah makan kurma. Netizen ada aja komennya. Komennya apa? Ustadz ini jualan kurma. Dikasih info selalu seudon terus. Ini netizen yang perlu diruqyah ini. Perlu terapi hati. Subhanallah, ya. Kata Ibnu Qayyim, ketika perut kosong lihat seringnya Nabi sahur, seringnya kurma. Ketika sarapan pagi disebutkan ada hadis, ya, makan kurma ajwa 7. Man tasabbaha bi sab'in tamratin ajwa lam yadurruhu fi dhalikal yawm as-sihr wal sum. Ketika buka puasa, panas yang sekian lama kita rasa 12 jam, 14 jam, perut kosong, bukan minum air putih. Nabi bukanya justru kurma rutop, gak ada kurma kering. Kalau gak ada, baru air putih. Itu pun gak langsung sekali teguk, gak langsung segelas penuh. Tapi apa? Hasa-hasawatin min ma'. Dikit-dikit biar panas tubuh yang lama turunnya pelan-pelan. Ketika bayi baru lahir,
Tidak dikasih air susu ibu dulu, tidak dikasih air madu, ya, nggak dikasih vitamin, tapi apa? Ditahnik dengan kurma. Ketika perut kosong, usahakan yang manis-manis, ya, usahakan yang manis-manis, bukan es teh manis, tapi yang terbaik di kurma. Nah, dan kata Ibnu Qayyim, kurma juga baik untuk roh. Kemudian rahimahumullah jami'an, Al-Quran ini untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga juga orang yang sakit biar nggak tambah parah, bahkan lekas sembuh. Subhanallah, Nabi juga demikian. Ketika Nabi sakit, fisiknya pun Nabi juga apa? Meruqyah dirinya sendiri. Di antaranya dengan Al-Quran. Nabi pernah disengat kala jengking. Ketika Nabi disengat kala jengking, ya, Nabi langsung menghentikan sholatnya. La'anallahu ala aqrab ma yada nabiyyan wa ghairu nabi. Dalam riwayat ma yada musallan wa ghairu musalli. Kemudian Nabi meruqyah dirinya sendiri, memegang bekas sengatan kala jengking, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai nyerinya hilang. Sampai nyerinya hilang. Oh, subhanallah, Nabi pertama ketika disengat kala jengking minta air dingin dan minta garam. Air dingin mendinginkan sifat panasnya racun. Garam untuk ngikat cairan serum protein air dari sengatan kalajengking yang masuk dalam tubuh Nabi, dikeluarin melalui garam. Nabi padahal nggak belajar ilmu kimia. NaCl, garam plus H2O, serum protein racun, jadinya diikat jadi NaOH. Nggak belajar. Tapi subhanallah, ini pengobatan wahyu. Setelah itu Nabi apa? Memegang lokasi sengatannya sambil meruqyah. Kata Ibnu Qayyim, ini tergabung ilmu pengobatan ilahiyah dan tabi'iyah. Tabi'iyah pakai air dingin dan garam. Ilahiyah pakai ayat-ayat Al-Quran. Rahmani wa rahmakumullah jami'an. Nabi juga memerintahkan ketika ada wanita yang mengobati, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Ibnu Hibban, ya, bahwasanya ketika melewati wanita yang sedang mengobati, kemudian Nabi bersabda, alijiha bi kitabillah, obatilah dia dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Kita orang enggak, kadang-kadang orang sakit lupa Al-Quran. Atau ada orang sakit bilangnya apa? Coba ruqyah dia. Loh, ruqyah jangan coba-coba. Ruqyah itu yakin. Baca Al-Quran itu yakin. Kalau ada coba-coba, berarti dia nggak yakin. Kalau ada yang diruqyah dibacakan Al-Quran, dia nggak sembuh-sembuh, nggak manfaat sama sekali. Kata Al-Hafidh Al-Mustaghfiri, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kata Suyuti, dan yang lainnya mereka mengatakan, membaca Al-Quran harus apa? Diiringi apa? Diiringi dengan yaitu rasa yakin. Ya, harus ada rasa nerima. Harus ada bahwasanya ini kalamullah ini akan berdampak, yakin. Kalau ragu-ragu percuma. Nggak usah pakai cara tibun nabawi kalau Anda nggak yakin. Nah, bayangin athar-athar Al-Quran dahsyat. Ayat yang dibaca Al-Quran ini bukan sembarang bacaan seperti koran, novel, ya, cerpen. Bukan. Al-Quran ini kalamullah. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya makhluk kecuali satu, Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Bayangin kita bertawassul dengan kalamullah. Nah, ketika kita bentengi anak kita biar gak kena pandangan mata yang berbahaya dari jin, dari manusia, dari hewan, kita pegang kepala dua anak kita laki perempuan. Sebagaimana kata Nabi SAW, demikian bapak kalian Ibrahim membentengi, yaitu membacakan untuk mereka Ismail, ya, Ismail dan Ishak, dan demikian aku lakukan untuk cucuku Hasan dan Husain. U'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Demikian kalau Anda punya anak, punya cucu masih kecil, gak bisa membentengi diri sendiri, pegang kepalanya. Kalau laki-laki u'iduka, perempuan u'iduki. Kalau dua anak, mau laki mau perempuan, u'idukuma bi kalimatillah, dengan kalimat Allah.
Dan Al-Quran juga termasuk kalamullah. Dan kalamullah bukanlah makhluk. Kalamullah termasuk sifat Allah. Dan sifat Allah lengket pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dia bukan makhluk. Nah, dan jadikan ini sebagai obat. Nah, jadikan sebagai obat. Nabi sendiri demikian mengamalkan. Dan kadang Nabi juga yanfuth atau yanfuh. Seperti apa? Tafal. Tuh. Juga demikian. Ya, sambil membaca ayat ruqyah juga lakukan. Kadang Nabi SAW ada orang yang kena jurhun, luka karena pedang, atau buthur itu seperti bisul, ya, benjolan-benjolan seperti damamil, gatal-gatal yang muncul dari dalam tubuh, kemudian jadi luka. Yang pernah Nabi lakukan apa? Nabi pakai air ludahnya. Air ludahnya ditaruh di telunjuknya atau ludahnya, ya, atau ditaruh, kemudian taruh di tanah kering, fiturab, kemudian diletakkan di lukanya sambil baca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa saqimana biidni rabbina. Juga demikian dilakukan. Ada mengatakan ini khusus untuk ludahnya Nabi, ada mengatakan ini khusus untuk tanah di Madinah. Tapi kata para ulama, jumhur mengatakan ini di mana-mana. Ini belum pernah kadang dilakukan oleh kita. Ada sakit, lakukan kayak gini, pakai tanah. Ternyata tanah bermanfaat untuk luka, tanah bermanfaat untuk gatel, tanah bermanfaat, banyak manfaat tanah. Bahkan kata Ibnu Qayyim, untuk masker wajah, tanah kering dicampur sama yogurt zabadi. Yogurt dicampur sama tanah, jadi masker. Nah, jadi untuk ngerawat wajah pun gampang. Kasihan ibu-ibu sekarang tertipu dengan resep glowing. Pakai serum malam, serum siang, sunscreen, pakai botox. Kasihan suami, dibalik istri glowing, banyak suami gulung kuming. Mahal resep glowing, pakai tanah, pakai yogurt tempel. Nah, rahimanallah jami'an. Banyak sebenarnya yang belum kita kupas. Dan ini Al-Quran saja. Kalau kita kupas, tentunya akan jadi materi daurah. Waktu kita sangat sempit. Tapi kita ambil contoh saja. Untuk kasus fisik, Nabi pakai Al-Quran. Kasus penyakit fisik disengat kalajengking. Sahabat dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Bukhari, ketika ada Syekh Qabilah yang disengat kalajengking, kepala suku ini, diruqyah sama beliau sendiri dengan Al-Fatihah. Yang tadinya seperti lumpuh, gak bisa bangun. Langsung seperti apa? Bangun seolah-olah lepas dari ikatan. Ya, sangat kalajengking. Wah, subhanallah, juga efek Al-Fatihah. Kata Ibnu Qayyim, aku gak mendapati obat-obatan ketika melewati satu daerah, kecuali aku anjurkan dia untuk baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah banyak orang sembuh hanya dengan surat Al-Fatihah. Ini hanya sebab, tapi kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gantungin hati kita kepada ruqyah, kepada Al-Quran, kepada dokter dan obatnya, herbal dan herbalnya, terapis dan cara terapinya, tapi gantungin hati kita kepada Allah. Semua ini hanya perantara sebab. Subhanallah, fisik juga demikian. Subhanallah, ada di antara kasus tim ruqyah kami, ada yang meruqyah pasien stroke yang sudah kronik, diruqyah 1 tahun. Padahal stroke-nya stroke karena fisik, hipertensi, bukan karena non medis, sihir, jin nasab, kesurupan, kena ain, bukan. Tapi murni fisik, diruqyah 1 tahun sampai sembuh. Ada yang ibu-ibu kanker rahim, indikasi bukan sihir, fisik biasa, diruqyah 2 hari 2 malam oleh tim ruqyah 7 orang, terus digempur, sembuh. Subhanallah. Ada yang kasus orang gila, anak muda gila, karena idealis, bapaknya diktator, dipaksa harus ranking, gila, 1 tahun gila, sama sekali nggak ngomong, diruqyah. Kalau Anda nggak yakin, nggak punya rasa yakin, Anda ngeruqyah orang gila, pasti muncul di benak, masa iyo iso iki, apa bisa ini ya? Gitu ya. Orang gila ini diruqyah nggak ada efek seperti orang kesurupan kena sihir, mau muntah, mual, yang teriak-teriak, nggak ada. Orang gila diruqyah diem, diruqyah selama 3 jam, dibacain Al-Baqarah, Al-Imran,
Terus digempur selama 7 malam. Hari ke-7, subhanallah, sembuh total. Yang gila 2 tahun diruqyah, yang gila 2 tahun diruqyah 14 hari, sembuh total. Makanya kita tidak ada yang terbetik untuk bikin universitas fakultas ruqyah. Kok tidak ada? Kenapa rata-rata fakultas dunia semua? Kalau dunianya dunia ke Belanda-Belandaan, ke Inggris-Inggrisan. Kenapa nggak ada apa? Keruqyah-ruqyah. Fakultas ruqyah penting, teliti. Dari kasus fisik bisa diobati dengan Al-Quran. Ada anak autis hiperaktif, gelombang otaknya diliti langsung menurun setelah dibacakan Al-Quran, bahkan sembuh. Ada yang anak speech delay, dibacakan Al-Quran, sembuh. Ada orang yang kena eksim, psoriasis, sembuh. Ada yang kena vertigo, sembuh. Ya. Dan subhanallah, ada yang kena hipertensi dan GERD, ini lebih cepat sembuh. Karena semua bermula dari hati. Ya, berdampak kepada pikiran. Antara jantung dan otak ada tautan, kata Ibnu Qayyim. Ya, makanya lahum qulubun, mereka punya hati. Ya, tapi apa? La yafqahun, tapi enggak untuk berpikir. Hati itu tempatnya berpikir, bukan otak murni. Bahkan disebutkan seorang dokter, di hati ini, kata Dr. Asim Balawi, di hati jantung kita itu ada satu organ kecil yang jumlah selnya 40.000 sel, tapi otaknya, gelombangnya lebih besar yang ada di jantung 60 kali lipat dari gelombang di otak di kepala. Bayangin. Makanya tempatnya berpikir jantung kita. Subhanallah. Sebagai penutup, ya, penutup kajian kita pada hari ini, ya, banyak kasus. Sekali lagi, kalau Anda tadabburi, ya, jangan lupakan orang untuk baca Al-Quran, sehatnya ataupun sakitnya. Baca Al-Quran terus, ikat diri kita dengan Al-Quran. Kami lalui 2 bulan lalu, ada ibu-ibu kena kanker tiroid, sudah dioperasi sebelah kanan, sisa suara 20%, yang kiri mau diangkat. Kalau kiri diangkat, kata dokternya bakal bisu, efek sampingnya. Setelah kami tanya, ini ibu-ibu ini kanker tiroid bukan karena makanan, ternyata karena dendam pada suaminya. Ya. Dan sering terjadi kanker tumor itu bukan pada laki-laki. Jarang banget ada laki-laki kanker prostat, jarang. Kanker lambung yang sering rokok, kanker otak, jarang. Yang kena kanker dominannya kaum wanita. Ya, kanker liver, kanker darah, kanker tulang, kanker rahim, kanker serviks, kanker payudara. Ya, rata-rata wanita, kanker otak, rata-rata wanita. Kenapa? Terkait dengan hati. Subhanallah, setelah dinasihatin untuk beriman dengan qada dan qadar, bertawakal kepada Allah, jangan suudzon dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian dinasihatin baca Al-Qur'an, lepas dendam. Hitungan 1,5 bulan datang. Yang tadinya suara 20%, sekarang suara 100%. Padahal sudah diangkat sebelah kanan. Kata dia, setelah saya baca Al-Quran 2 jam sekali, 2 halaman plus artinya, alhamdulillah, hilang kanker tiroid saya. Saya pergi ke dokter, katanya dokter, sudah Bu, apa yang mau dioperasi? Ibu udah sembuh. Ibu pakai terapi apa Bu? Al-Quran. Ini zaman sekarang. Al-Quran, dendam lepas, kebencian lepas, baca Al-Quran. Nah, wa subhanallah, terakhir hadis yang kita lalui, hadis untuk memberikan semangat kepada Anda. Ada satu penyakit yang orang sudah rata-rata sudah putus asa kalau ada familinya kena sakit ini, yaitu schizofren, gila. Kalau orang sudah ada famili kena penyakit gila, dia mikir, ya Allah, apa bisa sembuh? Ya Allah, taruh rumah sakit jiwa, dikasih obat, disetrum listrik kepalanya, kemudian direndam di kolam. Nah, pakai terapi-terapi yang biasa di rumah sakit lakukan. Ternyata kita lupa ada Al-Quran yang sudah dicoba oleh sahabat. Ada dari hadis Kharijah bin Salt, riwayat Abi Daud, disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, juga Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Hadis terakhir ya.
Dalam riwayat Abi Daud dan Syaukani ini, ada pamannya Kharijah bin Salt baru masuk Islam, melakukan perjalanan ke Madinah demi berjumpa dengan Nabi dan berbaiat di hadapan Nabi, masuk Islam di hadapan Nabi. Setelah itu perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang dapat satu oleh-oleh, menghafal salah satunya surat Al-Fatihah saja. Ini jadi obat bagi dia. Di perjalanan pulang, melewati satu kampung, berjumpa dengan laki-laki yang gila dipasung dengan besi. Pasung. Karena bahayanya diri dia. Ini gila bukan karena sihir, bukan karena ain, bukan karena kesurupan. Murni gila. Subhanallah, ada yang orang di sampingnya berkata saudaranya, saya dengar Nabi kamu membawa kebaikan. Bisa enggak kau obati saudaraku? Kemudian sahabat ini, pamannya Kharijah bin Salt, dengan ijtihad dia, tidak pakai kata coba-coba. Karena di masa jahiliyah, orang biasa meruqyah. Sebelum Islam datang, mereka sudah biasa meruqyah. Makanya Auf bin Malik tanya hukumnya ruqyah. Ditanya oleh Nabi, bagaimana ruqyah kamu? Demikian. Kemudian kata Nabi apa? La ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirik. Ya, tidak mengapa dengan ruqyah selama enggak ada unsur kesyirikan. Subhanallah, sahabat ini akhirnya apa? Meruqyah orang gila ini selama 3 hari, 1 harinya 2 kali, yang dibaca cuma surat Al-Fatihah saja. Kata Syekh bin Baz, dari surat Al-Fatihah, surat An-Nas itu punya efek kepada tubuh. Dan yang paling kuat efeknya surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Dibacakan surat Al-Fatihah, diulang-ulang. Subhanallah, setelah 3 hari sembuh total. Dikasih hadiah, dalam riwayat Abi Daud 200 ekor kambing. Dalam riwayat Asy-Syaukani 100 ekor kambing. Kalau kambing katakan sekarang harganya 1,5 juta, kalau 200 berarti sudah 1 M. Kenapa? Dikasih hadiah begitu banyak karena excited. Ya, kadang ada orang gila diobatin ke rumah sakit sana sekian tahun, pindah rumah sakit sana, dokter SPKJ ini, dokter ini, sudah habis jutaan rupiah, ratusan juta, tidak kunjung sembuh. Diterapi dengan Al-Quran, terapisnya dikasih 2 M. Apa? Makasih mas. Nah, dia nggak menghargai ruqyah. Padahal sudah kesana kemari. Ujung-ujungnya kembali dengan cara yang simple, mudah, efektif, efisien, tanpa efek samping. Dengan ruqyah. Balasannya, makasih mas. Nah, sembuh total. Ini orang sembuh total. Dikasih 200 ekor kambing. Setelah itu dia lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, gimana nih ekor kambing nasibnya? Nabi tanya, kamu ruqyah dengan apa? Surat Al-Fatihah ya Rasulullah. Gak ada surat yang lainnya. Gak ada ya Rasulullah. Cuma Al-Fatihah. Subhanallah. Ambil 200 ekor kambing untuk kamu. Masya Allah. Menunjukkan apa? Upah ruqyah halal. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi minta bagian ekor kambing dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Al-Bukhari. Coba sembuh total. Makanya kalau ada kasus kejiwaan, Anda jangan putus asa. Ada bipolar, ada waham, ada paranoid, ada schizofren, juga ada di antaranya OCD, ya, ada di antaranya penyakit yang namanya keren-keren melalui ilmu kedokteran jiwa, buku mereka PPDGJ yang keren dihafal, Al-Quran dilupakan. Harusnya dokter SPKJ Muslim masukkan terapi ini ke rumah sakit jiwa. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, cukup insya Allah ya Abu Muhammad ya. Cukup saja ini bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah angkat penyakit orang-orang sakit di antara kita, penyakit hatinya, penyakit fisiknya, medisnya.